Gue dipulangkan karena COVID-19 sembuh. Bagaimana cara mereka memberikan pelayanan yang baik? Itu yang gue rasakan dan itu yang gue terima selama gue menjalani isolasi. Dan malam harinya ada beberapa perawat yang masuk bawa peti mati. Ternyata pas gue lihat itu peti mati ditaruh di depan gue. Ternyata di ruangan itu ada orang yang meninggal, dan yang meninggal itu adalah bapak-bapak yang ada di depan gue. Di hari ketiga, kok bawa peti mati lagi? Ini buat apa? Emang ada siapa lagi yang meninggal? Ternyata ibu-ibu itu yang meninggal. Nah, setelah kita dipulangkan dari rumah sakit itu apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk pasien corona yang udah sembuh atau yang masih positif tapi diperbolehkan pulang gitu. Yang jelas pertama kita harus tetap menjaga pola makan. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan itu harus tetap rajin dikonsum. Ya kan, kemudian makan sesuai dengan jadwal makan. Terus udah gitu obat-obatan yang dibekalin sama dokter atau pihak rumah sakit itu harus tetap dikonsum sesuai dengan waktunya gitu. Terus vitamin C tetap gue konsum. Terus obat-obat herbal tambahan yang bisa menambah stamina gue itu tetap gue konsum juga gitu. Terus gue juga tetap konsum makanan-makanan yang sekiranya bisa memberikan energi tambahan buat gue, kayak misalnya buah kurma, kemudian buah-buahan kayak buah mangga, buah pepaya dan lain sebagainya. Pokoknya untuk membantu selama masa recovery di rumah gitu. Terus harus banyak bergerak, istirahat cukup iya, tapi bukan berarti seharian tidur gitu. Jadi tetap kita harus bergerak, walaupun cuman diam di kamar, tapi ya setidaknya kita bersih-bersih kamar itu udah membantu memberikan pergerakan kepada badan kita gitu loh. Karena kan selama di isolasi kita hanya kegiatan di atas kasur ya kan. Kemudian berjemur juga gitu. Jadi kalau misalnya yang kamarnya punya akses keluar untuk langsung berjemur itu bagus gitu. Tapi kalau misalnya kamarnya kayak gue ini nih, posisinya ada di dalam dan harus melewati ruang tamu untuk keluar rumah, itu agak susah. Sebenarnya nggak susah sih, bisa aja gue keluar rumah untuk berjemur. Cuman dengan catatan pada saat gue keluar dari kamar untuk berjemur itu keluarga tidak boleh ada yang deket gue. Jadi mereka harus minggir dulu buat gue kasih jalan gitu. Nah, selain beberapa poin yang tadi udah gue jelasin, pada saat kita dipulangkan dari rumah sakit pun kita dibekali dengan beberapa dokumen. Yang nantinya dokumen ini bisa kita pakai untuk laporan ke RT, RW, atau ke puskesmas terdekat gitu yang ada di sekitar lingkungan kita. Karena pada saat kita masuk rumah sakit dan masuk ruang isolasi, itu pihak rumah sakit udah ada kerjasama dengan pihak puskesmas. Mereka akan tetap memberikan informasi terbaru mengenai kondisi kita gitu. Jadi pada saat kita dinyatakan positif, rumah sakit pun akan memberikan informasi kepada puskesmas. Nah nanti pihak puskesmas akan koordinasi dengan keluarga kita apa perlu pengambilan data atau mungkin pengecekan rapid test atau swab test untuk keluarga yang dimana salah satu dari keluarganya itu ada yang terpapar virus corona gitu. Nah dokumennya seperti apa? Sebentar, gue ambil dulu. Nah, ini yang pertama surat rawat inap. Ya, di sini dijelaskan bahwa gue dirawat dari tanggal 28 bulan 3, ya kan, bulan Maret sampai dengan tanggal 4 bulan 5 atau bulan Mei. Nah, ini diagnosanya yaitu pneumonia dan COVID-19. Pneumonia itu kayak gangguan pernapasan gitu. Kemudian ini COVID-19 corona. Nah, terus selain itu ada juga, nah pada saat gue dipulangkan itu ada surat kepulangan dari dokter ya, surat keterangan dari dokter. Di sini ada nama gue dan keterangan lainnya gue tutup ya. Nah di sini ada diagnosa pulang. Kenapa gue dipulangkan? Karena COVID-19 sembuh. Jadi karena gue udah sembuh dari COVID-19 makanya gue boleh pulang. Ini gue dipulangkan dari tanggal 4 Mei ya. Kemudian gue harus di isolasi selama 14 hari setelah gue dipulangkan.
Walaupun aktualnya itu gue bukan 14 hari tapi 3 minggu, which is 21 hari gue harus standby di dalam kamar. Nah, terus ini adalah surat keterangan dari hasil swab. Ya, selama gue diisolasi itu gue menjalani 6 kali PCR test atau swab test. Ya kan, setelah gue pulang dari rumah sakit, gue pun melanjutkan proses swab test sampai akhirnya di tes yang ke-8 ini gue dinyatakan negatif, ya kan. Kemudian di tes yang ke-9 gue dinyatakan negatif. Itu artinya ketika gue mendapatkan hasil negatif 2 kali, artinya gue dinyatakan sembuh total. Nah, kalau yang tadi di surat keterangan pulang itu kan dituliskan bahwa diagnosa pulangnya itu karena COVID-19 sembuh. Nah, itu ternyata maksudnya gue boleh pulang dengan keterangan gue ini mengidap COVID-19. Tapi secara medis kondisi badan gue tuh udah sehat, udah sembuh gitu. Jadi walaupun pada saat gue dipulangkan statusnya masih positif, tapi virus yang ada di dalam badan gue tuh udah melemah, udah mati bahkan ya. Jadi pada saat gue dipulangkan itu adalah proses di mana si virus yang ada di dalam badan gue itu keluar gitu. Makanya gue dilanjutkan untuk swab yang ke-7, yang ke-7, yang ke-8 dan ke-9 gitu. Nah, terus selama gue isolasi 38 hari di rumah sakit, itu kan tiap hari suster selalu melakukan pengecekan setiap pasien. Nah, itu tuh direcord. Jadi selama 38 hari gue dirawat di rumah sakit, gue menjalani isolasi di rumah sakit, itu ada rekam medisnya. Nah, ini rekam medis gue selama 38 hari. Jadi di sini tercatat dengan jelas perkembangan gua secara medis, mulai dari tensi darah, kemudian suhu tubuh, kemudian detak jantung, kemudian kadar oksigen dan lain sebagainya. Ini perkembangannya ada di sini dan ini lumayan tebal nih. Ya. Nah, dari semua rangkaian cerita yang tadi udah gue kasih ke kalian, itu ada satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sama orang-orang, ya kan? Yaitu, di mana lu kena virus tersebut, gitu. Oke, sebenarnya kalau ditanya di mana, kapan, dan dari siapa gue tertular virus itu, gue pun nggak tahu, gitu loh. Lebih tepatnya, karena gini, si virus ini dia kan tidak terlihat oleh mata, ya kan? Jadi kalau ditanya di mana gue kena, gue juga nggak bisa jawab di mana gitu kan. Tapi kalau misalnya gue runut dari cerita yang dari apa yang gue alami, itu gue mulai sakit dari tanggal 18 Maret, ya kan? Nah, kemudian gue dinyatakan positif itu di tanggal 7 April, yang mana itu adalah hasil dari swab gue yang pertama yang diambil dari tanggal 1 April, ya kan? Nah, kemungkinan besar gue terkena virus itu pada saat gue berobat yang pertama kali, yaitu tanggal 18, atau bisa jadi gue terpapar itu pada saat gue berobat ke puskesmas, yaitu tanggal 22. Nah, sekitar itu gitu. Cuman gue juga nggak tahu pastinya yang mana gitu, karena pada saat gue sakit di rumah pun itu gue tetap interaksi dengan keluarga gitu, dengan orang tua, dengan keluarga gue yang lain, gue masih tetap interaksi gitu. Nah, bahkan pas tanggal 28 gue masuk ruang rawat inap pun, itu keluarga gue masih tetap besuk, keluarga gue masih tetap nunggu gitu. Nah, terus seminggu setelah itu gue dinyatakan positif gitu kan. Dan alhamdulillah semua keluarga gue yang sebelumnya jenguk gue, sebelumnya jagain gue, itu sampai detik ini nggak ada yang sakit, sampai detik ini nggak ada yang terpapar virus tersebut. Itu yang gue syukuri sampai detik ini gitu. Karena kalau sampai ada keluarga gue yang terkena virus tersebut, gue nggak tahu deh harus kayak gimana gitu kan. Karena gue aja yang masih muda, kemudian gue yang bisa mencari hiburan dengan gue bawa handphone, kemudian buka YouTube, buka sosial media, itu kadang masih ngerasa stres gitu. Apalagi ketika gue berdoa, ya Allah mudah-mudahan hasil swab ini negatif gitu kan. Nah, ternyata setelah gue nunggu 1 minggu,
hasilnya masih positif gitu kan. Kemudian gue harus tunggu seminggu lagi dan gue berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan hasil swab ini negatif. Begitu hasil swabnya keluar ternyata masih positif juga. Nah kadang hal-hal seperti itu tuh yang bikin gue itu agak sedikit drop dan jadi agak sedikit capek untuk berdoa gitu. Nah cuman balik lagi, gue berpikir oh mungkin ini adalah cobaan ya kan. Bagaimanapun juga gue harus tetap, kuncinya adalah gue harus ikhlas menjalani proses isolasi ini. Kemudian gue harus sabar ya kan, gue harus tetap berdoa dan gue harus tetap positive thinking, dan gue harus tetap yakin bahwa gue akan sembuh. Itu yang selalu gue tanamin dalam diri gue selama masa isolasi gitu. Jadi dengan begitu, dengan gue pasrah apapun hasilnya dari setiap tes swab yang diambil, itu tetap gue serahkan kepada Allah gitu. Jadi waktu swab pertama hasilnya positif, tetap gue kaget. Kemudian swab kedua hasilnya positif, gue tetap masih yang nggak terima juga. Kemudian hasil keempat dan kelima itu positif, gue agak sedikit capek gitu untuk berdoa gitu. Dan gue merasa kayaknya udah nggak ada harapan gitu. Tapi pada saat gue merasa tidak ada harapan, itulah ujian dicoba gitu. Ujian kesabaran gue tuh dicoba di situ. Akhirnya setelah gue ikhlas, gue tetap berdoa, gue tetap berserah diri kepada Allah. Ya alhamdulillah, Allah membukakan jalan kesembuhan buat gue sendiri. Gitu. Itu semua berkat doa dari keluarga, dari teman-teman, dan juga dari orang-orang yang mencintai gua. Terima kasih. Kalau ditanya kesan, dari awal gua masuk sampai dengan gua pulang dari rumah sakit, itu semuanya berkesan gitu. Terutama gua amat sangat terkesan dengan cara tenaga medis itu bekerja ya, terutama suster-suster, para perawat, dan juga para dokter yang mereka tetap profesional gitu. Mereka benar-benar memberikan pelayanan yang luar biasa. Jadi biarpun mereka pakai baju lengkap yang tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi mereka tetap melayani kita dengan baik. Yang pasti mereka itu, para perawat, dokter, dan juga suster, itu mereka menjadi teman seperjuangan kita gitu loh. Cuman bedanya kita yang sakit, mereka yang merawat gitu. Karena tanpa mereka kita nggak ada yang support gitu loh. Karena salah satu support system untuk kita selain keluarga, ya mereka itu gitu loh. Setiap suster yang masuk atau perawat laki-laki atau dokter yang masuk ke ruangan, mereka selalu happy, bikin kita happy. Mereka selalu mengingatkan kita untuk selalu happy, jangan banyak pikiran. Itu sih sebenarnya yang bikin gua terkesan dan bikin gue kangen gitu loh. Tapi bukan berarti gue kangen dengan penyakitnya ya, gue kangen dengan suasana pelayanannya. Bagaimana cara mereka memberikan pelayanan yang baik, itu yang gue rasakan dan itu yang gue terima selama gue menjalani isolasi gitu. Cuman gue nggak tahu ya kalau dari rumah sakit yang lain pelayanannya seperti apa gitu. Terus hal lain yang paling berkesan adalah, jadi gini, di ruang isolasi itu gue sempet pindah-pindah ruangan gitu. Nah jadi pada saat gue awal dimasukkan ke ruang isolasi, itu gue masuk ruang isolasi khusus untuk pasien suspek. Itu isinya 6 orang. Nah jadi posisinya gue di sini, kemudian di sini orang lain, di sini orang lain. Itu kan 3 ya. Nah kemudian di depannya ada 3 baris lagi. Di sini 1, di sini 1, di sini 1. Nah di hari kedua, gue agak sedih sih ya kalau misalnya ngedenger ceritanya. Jadi awal gue masuk ruang isolasi itu, gue memang cukup stres gitu kan. Ditambah lagi pada saat gue nengok ke orang-orang yang ada di sekitar gue, mereka tuh dengan kondisi yang macam-macam gitu. Ada yang mereka masih bisa bangun, ada beberapa mereka yang memang benar-benar nggak bisa bangun gitu. Jadi kejadiannya di hari kedua gue masuk ke ruang isolasi, itu ada salah satu pasien yang percis di depan gue. Itu kondisinya udah sangat lemah ya, dia tuh udah tua bapak-bapak gitu kan. Nah jadi dari pagi itu dokter dan beberapa perawat melakukan pengecekan kan. Nah entah kenapa tiba-tiba setelah pengecekan itu beberapa suster dia terlihat panik gitu. Nah gue pikir kan ya mungkin hal yang wajar gitu kan ya, yang namanya lagi di ruang perawatan
mungkin ada kepanikan, itu suatu hal yang wajar gitu. Nah cuman berapa jam berselang si perawat itu udah nggak nyamperin bapak-bapak itu gitu loh. Nah sementara gua berkali-kali bolak-balik ke toilet, itu posisinya percis di depan tempat tidur si bapak itu, ya kan. Nah kemudian malam harinya ada beberapa perawat yang masuk bawa peti mati. Ya, jadi perawat itu bawa peti mati. Gue sempet tanya-tanya dong. Gue sempat bertanya gitu dalam diri gue, itu peti mati buat apa? Gitu. Ternyata pas gue lihat itu peti mati ditaruh di depan gue. Ternyata di ruangan itu ada orang yang meninggal, dan yang meninggal itu adalah bapak-bapak yang ada di depan gue. Coba lu bayangin. Ya, orang yang berada persis di depan lu meninggal, dan pada saat dia meninggal pun lu masih tetap mondar-mandir di depan mayatnya dia karena lu harus ke toilet. Gitu. Itu hari kedua. Ya kan? Nah, kemudian hari ketiga di sebelah bapak-bapak yang meninggal itu ada bapak-bapak lagi. Itu kondisinya udah lumayan seger gitu kan. Nah, di samping bapak-bapak yang kedua itu ada ibu-ibu. Nah, di hari ketiga tiba-tiba pas malam hari itu jam 8 perawat datang lagi. Dan dia bawa peti mati. Dari situ gue tetap bingung gitu. Nah, dari situ gue masih bingung gitu. Kok bawa peti mati lagi? Ini buat apa? Emang ada siapa lagi yang meninggal? Ternyata ibu-ibu itu yang meninggal. Dan itu di hari ketiga. Jadi selama 2 hari berturut-turut itu di dalam ruangan yang sama itu udah 2 orang meninggal. Gitu. Cuman gue nggak tahu mereka meninggal itu karena memang COVID-19 atau karena memang punya gejala yang lain gitu. Karena sepengetahuan gue, kalau yang si ibu-ibu itu dia punya penyakit, kalau nggak salah dia nggak bisa ngelihat ya, nggak tahu memang udah buta atau memang ada masalah dengan penglihatan akibat sakit itu atau apa, gue nggak tahu. Nah kalau yang si bapak itu memang dari awal gue masuk udah lemah gitu. Nah kemudian di hari keempat kita yang tersisa di dalam ruangan itu dipindahkan ke ruangan yang lain karena ruangan itu mau disteril, ya kan. Akhirnya kita dipindahkan ke ruangan yang lain dan misah gitu. Jadi pasien yang sebelumnya satu ruangan di situ udah nggak satu ruangan lagi gitu. Nah, gue dimasukkan ke ruangan yang nomor 3. Posisinya tetap sama. Jadi gue di tempat tidur yang pertama, kedua ada orang, ketiga ada orang. Nah, keesokan harinya itu tanpa ada tanda-tanda apa-apa, jam 9 malam datang lagi petugas ke ruangan itu bawa peti mati, ya kan. Jadi gue yang baru beres sholat kemudian gue ngaji, tiba-tiba ada peti mati masuk. Gue sempat agak gemeter juga sih, maksudnya kok peti mati lagi, emang ada siapa lagi yang meninggal. Ternyata bapak-bapak yang nomor 2 dari gue itu meninggal. Nah dari situ gue berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ini bukan efek domino gitu. Mudah-mudahan mereka yang Engkau panggil memang sudah ditakdirkan harus meninggal di tempat ini. Aduh, gue jadi sedih. Jadi, pada saat si mayat bapak-bapak itu lagi dibungkus, gue sempat berpikir, ya Allah, kalau memang nanti gue ada di posisi mereka dan gue harus pergi di tempat ini, berarti saya nggak ketemu keluarga saya lagi dong. Itu yang ada di pikiran gue. Nah dari situ gue sempat agak sedih banget ya. Gue inget sama keluarga gue inget sama nyokap terutama ya, karena memang udah sepuh gitu kan. Yang gue khawatirkan tuh hanya satu gitu loh. Kalau misalnya gue harus meninggal di tempat itu, di ruang isolasi itu, berarti gue nggak bisa ngelihat nyokap lagi, dan nyokap pun nggak bisa ngelihat gue lagi. Itu yang bikin gue sedih gitu. Karena di ruangan isolasi itu kita berjuang benar-benar sendiri gitu.
kita melakukan apapun, semuanya yang mau kita lakukan itu sendiri gitu loh, termasuk gua. Jadi di awal gua masuk ruang isolasi itu, gua udah pakai oksigen, udah pakai infus. Sementara gua punya gangguan pernafasan yang lumayan berat ya. Jadi gua napas itu harus beberapa kali pengambilan nafas baru bisa masuk ke badan gua gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak orang abis lari tuh ngap-ngapan gitu. Cuman ini lebih berat gitu. Jadi kalau misalnya posisi gue tidur, kemudian gue mau bangun, nah itu langsung ngap tuh, langsung pengap. Nah pernah satu malam, gue tuh pengen ke toilet, ya kan, pengen buang air besar, ya kan. Dari posisi gue tidur, kemudian gue duduk, karena ancang-ancang mau turun dari tempat tidur, itu gue ngap. Sesak napas gue bener-bener berat banget, gue sampai nggak bisa nafas gitu kan. Walaupun oksigennya udah dimaksimalkan, tapi tetap gue nggak bisa nafas. Nah sementara gue harus pergi ke toilet gitu. Nah akhirnya gue paksa, gue buka oksigen, gue langsung jalan ke kamar mandi, ya kan. Sampai pintu kamar mandi aja sengaja nggak gue tutup. Karena apa? Gue takutnya kalau sampai gue kehabisan oksigen di dalam kamar mandi, setidaknya ada orang dari luar yang bisa masuk nolong gue gitu. Nah kemudian gue buru-buru tuh di kamar mandi. Setelah gue selesai, gue langsung keluar dari kamar mandi, gue langsung ambil itu oksigen, gue langsung berdoa, ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan oksigen ini untuk menyambung nyawa saya, ya Allah. Itu yang gue bilang. Kekuatan doa, kekuatan Tuhan yang kita percaya gitu loh. Kalau memang kekuatan itu datang dan diberikan kepada kita dalam kondisi apapun, itu kita pasti kuat. Itu yang bisa dijadikan keyakinan dan kekuatan buat gua selama menjalani isolasi itu gitu. Nah jadi pesan yang bisa gua sampaikan adalah, dengan pengalaman ini ya, ini benar-benar menjadi peringatan buat gua. Jadi supaya gua lebih mawas diri, gua lebih menjaga kesehatan, kemudian gue lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan terutama, dan berinteraksi dengan orang lain. Itu yang harus gue jaga gitu. Karena dengan kejadian ini benar-benar butuh perjuangan yang tidak hanya menguras tenaga tapi pikiran dan mental gitu loh. Jadi di situ mental lu diuji, pikiran lu juga dikuras, kemudian tenaga lu juga benar-benar dikuras gitu. Sampai pada saat itu berat badan gue turun 12 kilo. Selama 1 bulan itu gue dirawat di rumah sakit, 12 kilo berat badan gue hilang gitu. Nah jadi pesan gue buat kalian yang masih sehat walafiat sampai detik ini, jangan lupa tetap menjalankan protokoler kesehatan, tetap pakai masker, bawa hand sanitizer, bawa jarak, ya kan. Kalau kalian batuk, kalau kalian bersin, sebisa mungkin ditutup pakai tisu atau pakai masker gitu loh. Jangan sampai cipratan itu kena orang lain, kemudian orang lain yang terkena itu imunitasnya lagi rendah, kemudian dia terpapar virus dari kalian. Amit-amit ya, mudah-mudahan enggak. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sharing. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat, bisa berguna, dan bisa menjadikan kalian lebih hati-hati, lebih waspada, dan lebih mawas diri dimanapun kalian berada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel si Apong pamit, bye-bye.